Kayak kalau cowok tuh pas selingkuh tuh kelihatan banget. Kelihatan banget tuh. Karena dia udah dapet hal yang lebih mengasihkan baru, biasanya ini kok agak cuek. Gue gondoknya gitu loh, cewek-ceweknya ini tolol-tolol. Semua cowok, yang selingkuh siapa, yang pusing cewek-ceweknya, anjing. Gue pengen bahas ini bukan karena artis. Cuma emang karena pas banget pada segi itu juga. Kalau sekarang sih yang lagi hits ya cowok-cowoknya selingkuh. Yang lagi hits. Dan yang banyak ke expose kalau selingkuh kan banyak kan cowok ya. Ini yang kalau gue liat rata-rata yang banyak kan kelihatan selingkuh tuh cowok yang ketahuan sih. Yang ketahuan. Kayak kadang gue masih bertanya-tanya karena kalau selingkuh belum pernah gue. Lu udah pernah? Agak. Asik, paling suci gitu kan di video aja. Nah enggak, sebenarnya kalau selingkuh gue belum pernah. Cuman kan kalau ibarat kita lagi jomblo ya bebas dong. Bebas, kalau jomblo mah bebas. Iya, masa lu deketin satu cewek. Jomblo lu deketin dua cewek dikata selingkuh gue tonjok kali ngomong. Ih, PHP, di bodo amat. Jomblo masih bebas status. Iya. Nah itu karena kalau ibarat kayak gua jomblo terus deket sama satu atau dua cewek juga ya nggak masalah. Cuma kalau udah pacaran kan jadi bongkar diri gua sendiri kan. Kalau udah pacaran kan baru kita janganlah begitu. Karena gue juga, untungnya temen gue juga, gue belum nemu sih. Ada sih sebenarnya sih. Tapi kan gue gak tahu ya alasan utama dia. Alasan utama dia gitu, di otaknya apa? Iya, alasan utama lu selingkuh tuh apa? Kalau lu pernah gak ada teman-teman lu yang selingkuh? Kalau temen gue ada. Terus lu pernah nanya alasannya apa? Enggak, tapi kalau temen gue ini susahnya cewek. Ya, oke. Yang cowok? Yang cowok enggak sih. Yang cowok enggak? Cowoknya pada rata baik-baik tuh. Mungkin faktor cowok selingkuh karena dia kurang mendapat apa yang dia inginkan dari istrinya, gitu sih. Wis udah main istri aja, tadi mau pacaran jadi istri sekarang gila, buru-buru banget. Karena pas pacaran tuh bukan resmi. Asik, iya sih. Jadi kita ngomongnya lebih sakral aja gitu. Tapi kita ke pacaran dulu deh. Kalau pacaran kan pasti begitu juga, karena hampir menurut gua kalau soal perasaannya, hampir mirip. Tekanannya aja beda nikah sama pacaran. Tapi kalau soal perasaan ya mirip-mirip aja cowok cewek gitu. Tekanannya beda aja sih. Cuman kan kalau pernikahan juga kan kalau orang bilang beda pernikahan kita bisa begini berhubungan segala macam lah. Pacaran juga berhubungan. Lah berhubungan maksudnya berhubungan pacaran gitu. Jadi kalau menurut gua faktor utama cowok selingkuh itu ya karena cowoknya tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari segi perasaan dari pihak wanitanya. Alasan lu itu? Jadi kayak contoh nih, Oke, lu dulu. Cowok itu kan haus akan dihargai. Wis, iya, tapi benar. Haus akan dipandang. Ceweknya nggak bisa kasih, habis sudah pasti dia cari pelarihan. Mungkin bisa cari si Rehan kan, akhirnya. Iya tuh. Begitu sulit kan. Kayak gitu, Rehan itu salah satu cowok paling baik sih. Iya, paling baik di mimpi dia anjir. Emang kalau dari dulu faktornya apa? Karena kan gua pernah denger dari orang yang kenal. Sama beberapa orang yang share pengalaman dia. Kalau orang alasan selingkuh tuh bukan, kalau versi lu kan tadi bilang mungkin ada kayak yang nggak didapatkan. Itu mungkin juga. Tapi banyak kan cowok-cowok yang brengsek ini ya. Oke, itu cowok yang brengsek. Ya. Itu banyak kan bukan cari karena itu, tapi karena cari hal yang baru aja gitu. Pasti tanya, lu sayang banget gak sama cewek? Sayang banget gua. Asik. Terus lu sayang banget kenapa selingkuh? Ya, cari hal baru lah. Gitu. Itu kan pen gua lipet. Itu namanya bangsat sih. Memang iya. Alasannya cuma begitu doang, anjing sih. Tapi bener, di sosial media juga banyak itu orang maksudnya yang kayak nge-share pengalaman dia selingkuh dulu. Kenapa? Kayak mencari suatu hal yang baru. Mungkin di hubungan dia pacaran sama pacarnya ini di hubungan dia sama pacarnya itu udah kayak boring. Udah kayak ibaratnya kayak ya udah rutin segitu itu aja, lihat muka-muka dia lagi. Kayak mungkin dia mau mencari suatu apa? Lu tau gak sih kalau kita baru PDKT sama cewek kan masih ada menggebu-gebunya tuh ada kan? Berapi-api ya. Ya berapi-apinya itu. Mungkin dia mencari hal-hal seperti itu kali, hal-hal baru lagi. Berarti kalau saya cowok-cowok kayak gitu nggak bisa merit dong? Gua nggak tahu. Bisa demeritnya gimmick juga. Demeritnya gimmick juga. Ya ujungnya kayak kasus-kasus saya saat ini lagi. Stop. Nanti kita julitin di akhir. Ya pokoknya sih yang viral-viral itu juga ini sih. Iya kan? Kenapa ya? Apa dia cari hal baru? Apa karena lebih cakep?
Tuh kok bawa Enggak, kenapa? Enggak, sabar, sorry. Kok cari yang cakep kenapa? Maksud gitu. gue gini, kan siapa tahu kan, ya oke. Kayak gue tadi salah ngomong gitu. Kalau yang baru kan banyak aspek. Hal yang baru itu seperti apa dari teman-teman yang brengsek itu? Mungkin dia ingin mendapatkan suasana baru dalam hubungan. Oh iya. Kan dia bilang kan ingin cari yang baru aja ya. Barangkali karena bosen dia ingin mendapatkan vibes yang baru gitu. Iya. Akhirnya, sama dia nih hubungannya beda. Contoh kayak gitu kan. Kalau ini kalau mainnya fisik, cakep-cakepan gitu. Iya, tapi Kak. Berarti ada faktor cowok selingkuh karena fisik wanitanya, ceweknya gitu. Pengaruh juga sih. Iya. Pengaruh menurut gue ya, kalau dari sudut pandang gue fisik sama cowok tuh bukan karena ada mungkin ceweknya yang udah baik, ceweknya yang udah perhatian segala macam, udah menghargai itu cowok, cuman dia si cowok ini masih cari cewek baru gitu. Karena mungkin dia ngerasa terlalu baik, jadi kayak kurang ada apinya gitu loh. Jadi kayak mencari pemicu lagi, akhirnya dia cari cewek. Emang bajingannya manusia begitu tuh. Dikasih yang damai maunya ribut, dikasih ribut maunya cerai. Maunya putus, selingkuh. Nah, benar. Bangsa emang. Jadi ya menurut gue sih, kalau dari lagu yang gue lihat kayaknya dia mau cari hal baru sih. Cari hal baru, sensasi baru, biar ada berapi-api lagi, hal-hal, ada gairah yang baru. Ada gairah baru lagi gitu. Bisa juga faktor dua hal. Kalau ceweknya terlalu menuntut atau ceweknya kurang support si cowok, jadi itu yang kita dulu bilang, dia mencari cewek lain yang bisa memberikan hal-hal yang dia butuh lah dari segi emosinya gitu ya. Tapi kalau orang-orang kan ngobrol nih, ada orang yang bilang kayak, gue sih kalau gue selingkuh sih no kecot ya. Dia baru ketemu sama cowok lainnya langsung gue sama cewek lainnya langsung gue cut. Asik. Ngeri kan? Gila. Di prakteknya sih nggak segampang itu ya bro. Ya di praktek itu nggak semudah bacot lah. Nggak semudah kayak dia sekalinya ketahuan ngechat sama ngechat selingkuh nih langsung cut. Karena dia sudah menghancurkan kepercayaan aku. Wah, bener itu kepercayaan bener dia. Bener. Stepnya bagus. Prakteknya gagal. Enggak, ini salam pas gue saya pakai. Salam pas. Oke, ya, ini makin banyak ya. Makin banyak. Ada salam pas dari Kola. Ini video kedua di Kola. Nah, gue juga karena belum pernah ngerasain, jadi agak bingung juga. Siapa tahu lo pernah. Enggak sih. Tapi menurut sudut pandang lu bisa toleransi apa enggak? Hal seperti itu, hal perselingkuhan masih bisa ditoleransi apa enggak? Versi lu aja. Enggak! Enggak lah. Sejak kapan perselingkuhan itu hal yang baik? Enggak, maksud toleransi dalam arti gini. Enggak! Kaget gua. Karena toleransi berarti ada keinginan untuk mengertikan hal itu, untuk memahami hal tersebut dan menerima hal tersebut. Kaget gua tadi kedua. Ini nggak bisa, kalau selingkuh itu udah nggak bisa diterima. Oke. Kalau kayak tadi bilang black flag. Enggak, gua belum ngomong. Red flag. Iya, waktu itu Cut. Enggak gini deh. Kalau misalkan lu cewek lu ketahuan, gua keluar nih. Lanjut. Nggak usah ngobrol nih kita. Nah, ngomongnya pakai gini. Ngomongnya pakai emosi gitu. Oh, emosi. Cewek lu selingkuh. Udah, nggak usah. Keluar nih. Cewek lu selingkuh. Nah. Enggak, kalau itu sih emang iya sih. Yakin banget. Nggak, kalau cewek selingkuh, lu tuh masih bisa toleransi dalam arti gini. Oke, dibicarain dulu, abis itu dimaafin atau gimana? Ada sih. Atau putus. Asik. Soalnya itu kejadian compare aja kan gue putusin. Oh iya. Itu hal kecil lah yang belum selingkuh ya, itu baru compare aja gue gak terima. Dia ngajak putus, ya udah putus, beres. Lu cuek banget sih tuh menjadi cowok? Enggak, bukan cuek sih. Karena kalau udah begitu, kalau dia nanti gak mau berubah, bakal nempel. Susah. Kayak kita maksudnya emang harus ada punya pendirian, punya prinsip. Kalau kita ada dua itu udah enak tuh buat ngatur. Kayak temen lu yang kayak gitu nih, misalnya yang temen lu tadi lu cerita, hobinya ingin cari hal yang baru, itu kan nempel sama dia. Pasti susah, makanya pasti nggak nikah pun pasti ada nempel kayak gitu, nempel sifat kayak gitu. Iya sih, jadi kayak udah kebiasaan dari dulu gitu. Susah. Nah, ya udah berandai-andai kalau lu punya cewek ini pacaran, hahaha udah lama pacaran. Udah lama nih ya, anjir. Gubris kan, cewek lu selingkuh. Wes. Deng. Kalau sebelum pacaran saya ini gue liat kalau pasti gue bakal bilang kita putus.
Cuma kalau udah lama ini ketemu udah lama Lama. pacarannya. Udah lama. Didiskusikan pastilah. Gue tanya dulu alasannya kenapa. Kalau alasannya nggak kenapa, alasannya emang nggak ada kenapa-napa. Cuma kadang nggak bisa gampang itu. Nggak bisa. Mungkin emang nggak ada alasan apa-apa. Cuman cewek itu ada-adain tuh kadang. Paling jago kan cewek. Iya. Paling permainnya paling jauh. Iya. Pemain itu sebenarnya. Pemain itu. Nah kayak gitu, gue pasti tanya dulu. Gue ngobrolin kenapa alasannya selingkuh. Paling pas ngomong udah emosi. Jadi kan kalau di sini kan ngomongnya agak tenang, Iya, tenang tenang. gitu. Kenapa? Ngejelasinnya. Kalau udah gini, udah kayak bocah lagi berantem. Nah, gue tanya dulu kenapa selingkuh. Kalau emang alasannya nggak cuma karena dia mencari hal yang baru, ya gue kayaknya putusin sih. Kalau dia alasan cari hal yang lama, Balik ke mantan yang dong anjing. Anjing. Iya kalau gue tergantung alasannya dulu. Cuman ya 80% kalau emang selingkuh ya pasti gue putus. Kenapa? Karena kan itu sekali. Ngerinya kedua kali nih. Ngerinya kedua kali, cuma kan kadang ngeri ya kalau cewek-cewek yang sosok nangis. ada yang sebenarnya emang masih gila lari naik motor neng. Enggak sabar, kenapa cewek harus naik motor? Ya kan mungkin Pak Rum banyak kan ceritanya debatnya di luar lo gitu. Kadang tuh cewek ada aja tuh cara yang buat Membalikkan kondisi. Benar. Memutarbalikkan fakta aja. Asik. Tapi ini kan kalau pacaran. Ini pacaran aja gue kadang masih mikir, cuman kemungkinan besar gue akan putusin. Tapi kan kalau udah kayak jenjang yang pernikahan, seperti yang ada di berita-berita tersebut. Lu udah ada anak. Susah itu. Lu udah ada anak ya dua-dua lah ibarat anak. Anaknya kan banyak dua-dua lah. 20-an lah anak lu ada 20 rame bentukannya sama kayak di foto. Terus bocornya kan. Terus lu mau kerja dia jujuk. Kayaknya gak ada yang tahu ceritanya nih, kita kasih kan. Kalau lu udah ada anak, misalnya udah ada anak 3 atau berapa, di tengah-tengah itu ada percikan, asik. Misalnya ketahuan, ternyata istri Anaknya selingkuh? Enggak. Bukan anak gua. Bodo amat itu mah. Bini lu ketahuan ibarat mau jalan sama cowok lain dan ke gap gitu. Ke gap. Dan hal apa dulu? Cowoknya ini kalau kerjaan ya? Yang enggak dong, kalau kerjaan enggak selingkuh. Gue keluar lagi nih. Ketahuan janjian mau pergi bareng tapi bukan ada keperluan apa-apa. Dan itu emang cowok itu juga bukan temennya. Maksudnya kayak bukan teman yang deket kayak pasti kan cewek ada teman deket cowok itu ya, teman yang sering pergi ya atau yang agak bencong. Ya. Tapi nggak emang janji ketemuan kayak kadang kolan tapi diem dari gua gitu. Akhirnya ketahuan. What you doing? Kalau gue gini sebenarnya kan emang susahnya kan kalau di dunia pernikahan apalagi kalau udah anak kan kita mikir anak. Ya anaknya gue giniin dulu. Iya, tapi bener sih. Baru getrein. Ribetnya, bukan ribetnya sorry, ntar dihujat. Maksudnya kayak ada anak yang menjadi pikiran kita juga. Jadi ada satu nyawa nih. Enggak, kan lu ada 20. Oh iya ada 20 nyawa. Aliansi. Jadi di sini kan maksudnya karena mikir ada tanggungan anak. Cuma banyak emang kasus yang kayak gitu di dunia pernikahan. Ada yang masih bertahan akhirnya. Karena berpikirnya jadinya apa anak kan berarti beban emang anak tuh ya. Bisa juga karena begini faktornya. Udah ada anak kan dua keluarga udah bersatu nih. Maksudnya mertua segala macam itu bokap nyokap itu ada nyatu sama bokap nyokapnya juga. Dan kayak kalau pacaran putus kan udah kayak nothing happen. Cuma kalau pernikahan cerai ke pengadilan, ini anak gimana, harta gono gini. Lah, harta kita. Makanya harta. Makanya kan kalau kayak begitu pasti baru tuh mulai tuh kita ajak diskusi dulu. Lu bisa berubah gak kalau saya ketahuan lagi gimana? Cuma jangan bilang kalau ketahuan lagi sih. Iya. Kenapa? Cewek itu manipulatif. Iya. Dirubah lagi strategi dia mainnya. Asik. Itu cewek menurut gua cewek sama cowok ya begitu tuh. Iya. Jadi ada keunggulan-keunggulannya lah gitu ya. Iya. Jadi kalau gua pasti ngomongin baik-baik, diskusiin dulu. Buat komit baru, tapi kita sahkan ini sebagai suatu kasus yang pernah terjadi, bawa ke hukum. Di atas materai lah, hitam di atas putih, perjanjian yang legal ya itu sih gua. Jadi misalnya memang dia mengulangi, tertangkap lagi ya udah, fix cerai. Dari situ udah penuh dengan persyaratan apa aja yang terjadi jika udah cerai. Iya. Itu doang sih gua sih.
Ya mungkin gua pun kayaknya memikirkan hal sama. Kalau sekali ketahuan selingkuh terus langsung cerai, menurut gua ya semua orang punya lah sudut pandang masing-masing. Ada yang bisa tiba-tiba mau cerai, cuma kan dieksekusi nggak segampang itu. Cerai dulu dari barang langsung cabut sungai gitu. Oh gitu. Iya gua udah kayak enggak sih. Kalau gua ngebayanginnya karena kan banyak cewek-cewek ngomong, enggak sih, tetap kepercayaan itu menurut gua nomor satu. Bener sih, bener. Kepercayaan nomor satu benar. Cuman eksekusinya, eksekusinya nggak gampang. Poinnya benar kok itu. Poinnya benar, karena ada rumah tangga kita harus ke pengadilan, harta segala macam. Terus keluarga mencar semua, keluarga yang dari pihak si istri sama yang pihak laki-laki harus pisah lagi. Kalau ada anak lo makin jadi. Lagi mikir ya kan. Kalau gue kayaknya gue kasih kesempatan. Iya. Kasih kesempatan dia buat selingkuh lagi. Iya kan chance buat dia ada waktu buat nih mau coba-coba lagi gak selingkuh gitu. Tapi gue kasih dia kesempatan buat kesempatan untuk dia sekali lagi lah. Tapi kalau bertahun 2 kali jujur deh, kayak gue kebayang. Udah mulai ilfil kitanya juga. Ilfil sih ya, cuman berasa gak sih kayak ada anak. Ya ampun, aduh. Ya anggap anak lu ada 20 kan tadi. Aduh. Repot nih 20 anak. Lagi pas bikinnya nggak mikir. Gitu, 20 anak. Papa. Pusing kan lo. Pusing. Itu tuh yang susah banget menurut gua. Jadi kalau untuk kita sih kayak kalau untuk ada perselingkuhan di pernikahan mungkin akan didiskusikan dulu alasannya apa dan kita mungkin bisa ngasih kesempatannya, bisa kasih kesempatan lagi. Buat komit baru gitu. Buat komitmen baru. Dan di atas pengadilan dunia dan surga nantinya. Barang siapa ya kan? Yang ditaruh sembarang pasti akan hilang. Iya, benar juga nggak salah. Tapi kan kita nggak dari tadi ngebahas soal cowok. Tapi nggak juga, sabar. Yang cewek-cewek jangan senang dulu nih nyudutin cowok mulu. Sorry aja, sebenarnya cowok kurangnya satu. Dia emang cowok kan sebenarnya kalau mau brengsek dua-duanya ada. Dua-duanya brengsek. Maksudnya dua-duanya ada sifat-sifat mau selingkuh tuh ada. Cuman kayak kalau cowok tuh pas selingkuh tuh kelihatan banget tuh. Karena dia udah dapet hal yang lebih mengasihkan baru, biasanya ini kok agak cuek. Itu udah kelihatan banget kalau cowok selingkuh. Dan cewek itu jago banget, bro. Cewek itu kalau selingkuh jago banget dia manipulatifnya. Iya. Gila lu. Temen gue pernah punya cewek. Ceweknya itu ternyata setelah punya cowok ada 3. Oh. Punya cowok ada 3 dan nggak ketahuan mulus selama 1-2 tahun. Hebat kan itu? Hebat gitu karena dia ngecerita sama ngecerita. Kalau cowok kan karena ada hal baru nih, fokus sama hal baru. Terus emang karena menurut gue ya fokusnya sekarang orang-orang tolol di luar sana yang langsung klaim, bukan orang tolol sih, cewek-cewek tolol yang klaim cowok doang yang selingkuh itu goblok banget sih. Iya. Karena berita artis gitu sosok ya. Kan artis cuma 1-2 orang ya yang kasus begitu. Kasus begitu yang tampak, tapi kan ya kayak artis-artis cewek ya banyak juga pemainnya, sampai ada video-videonya. Mungkin video pas lagi bareng keluarga. Bareng keluarga kan, membuat keluarga baru gitu. Keluarga baru. Kan kayak gitu. Make a new child. Jadi cewek-cewek itu jangan tolol, jangan buta. Benar. Juga ngeliat dong dari kaum lu itu juga nggak bener. Banyak. Jadi yang sama-samaan brengsek, cuma lebih pinter cewek buat selingkuh ketimbang cowok. Cowok tuh kadang kalau bohong tuh ketahuan juga. Sama cewek tuh manipulatifnya mantap sih. Cowok tuh kadang kalau udah ketahuan kan kegap bingung ya. Kegap bingung. Makanya kata panik tuh. Pokoknya panik. Kalau nggak marah. Kan ketahuan begonya kan. Padahal KDRT kayak si siapa tuh? Yang Rizky Bilar. Walaupun ya kita tunggu aja kelanjutannya. Cekek banting. Kalau di berita kan cekek banting. Kalau di berita. Yang dibayangkan gue kan kita begitu. Tapi masih cek ada luka lebam, berarti bukan dicekek dong. Oh, emang ada? Ada lebam di matanya si Lesti Bilar. Oh, kurang tidur nih. Kurang tidur bisa. Kurang tidur yang sebelah doang, kanan yang lebam anjir. Iya. Jadi kayak cewek tuh manipulatifnya jago banget. Nah, kalau cewek sekalinya bohong, ada berapa cara? Melas, nangis,
akhirnya jadi apa? Kalau ini cewek udah melas terus nangis, akhirnya minta maaf cowoknya. Anjing, gak kena anjing. Nangis play victim. Iya, play atau victim. ngelawan balik juga. Jadi cewek juga emang bisa juga tuh ngelawan balik. Ada beberapa kasusnya gitu. Selingkuh dia yang galak loh. Dia yang galak gitu ada juga. Jadi emang cewek itu lebih brengsek. Kayak jago. Cowok gini soalnya cowok brengsek ya. Coba goblok gitu. Iya, tapi mungkin ya ada juga cowok yang jago. Cuman kebanyakan cowok-cowok itu lebih kelihatan kalau selingkuh. Bukti gue gondoknya gitu loh, cewek-ceweknya ini tolol-tolol. Semua cowok yang selingkuh siapa yang pusing cewek-ceweknya anjing. Iya. Oh iya juga ada yang Reza Arab. Cuma Reza Arab sekarang mana kasusnya? Kita juga nggak tahu itu ya. Kan yang viralnya netizen. Ada yang ngomongin ternyata ini isu untuk ngeinin album barunya. Album baru siapa gue juga nggak ngerti itu. Wah ini cocok lagi ya gimana? Cocok lagi netizen karena netizen kan konyol-konyol. Terus yang selingkuh aja kan belum ada faktanya, cuma dengar dari statusnya si Wendy yang berubah di foto pernikahan. Iya. Gitu-gitu kan langsung dianggap pateng, dipukul palu, langsung kayak semua cowok itu sama aja. Babi. Maaf aja nih, semua cowok itu nggak sama gitu. Nggak sama. Kalau semua cowok sama berarti kurang lebih gue sama dong sama Jeff Bezos. Terus berarti bapak lu pada brengsek juga gitu. Iya, bokap lu Taehyung brengsek juga. Taehyung jadi gue kata cewek itu aja. Jadi ya menurut gue gitu doang. Dan apalagi kan berita-berita yang kemarin ini benar-benar kayak Cowok. kenanya pas cowok yang ini ya kita nggak tahu itu faktanya benar atau enggaknya. Cuman ya yang naik banget tuh Reza Arab. Terus suaminya Ayu Dewi siapa namanya? Lupa gua. Itu suami Ayu Dewi ya. Dia terus sama Rizky Bilar. Kalau Rizky Bilar gue nggak tahu itu selingkuh. Kayaknya settingan anjir. Selingkuh atau KDRT gue nggak tahu. Dan makanya kan kita kan yang di video TikTok kita juga nggak ngomong ini fakta. Karena kita nggak memutuskan, kita nggak mengklaim. Kita cuma jadiin konten aja sih. Gitu jadi makin menjadi kalau cowok tuh yang makin busuknya tuh di cowok. Padahal cewek. Aduh. Wah jago. Kalau tahu cerita-ceritanya jago bro. Lagu-lagu dulu tuh emang udah menyimbolkan kau seperti ular. Maksudnya ular cewek gitu. Cewek. Lagunya sih itu ada di ntar gue tampilin lagunya. Iya. Ada kayak gitu. Iya, jadi kayak gini-gini maksudnya kalau cowok selingkuh ya kelihatan dan mungkin menurut kita ya versi kita juga nggak tahu kalau cewek selingkuh kenapa. Kalau cowok pasti karena yang kebanyakan cari hal baru, sensasi yang baru, emosi. Iya, butuh emosi lebih yang baru dan juga mungkin ada hal yang nggak didapat dari si cewek. Tapi kalau begini terus mah sampai nikah gitu. Makanya itu yang gue sebenarnya mikirin. Bahaya. Pernikahan itu komitmen. Pas gue tanya ke temen gue yang begitu aja, terus lu sampai nikah lu bakal begini. Tonjok bego. Bego lu bego jadi kita semua kena gitu loh. Iya. Jadi pokoknya yang cewek jangan seneng dulu karena kalian sebenarnya lebih jago daripada cowok. Lebih jago berbanyak. Ya pokoknya gitu deh pokoknya. Hal ini nggak benar. Selingkuh itu nggak boleh sama sekali. Selingkuh sih jangan ya dan. Jangan. Dan yang soal berita-berita yang artis-artis itu tuh menurut kita tuh jangan maksudnya diambil karena ini belum ada faktanya. Belum ada faktanya. Belum ada fakta selingkuh. Jadi biarin mereka urusin rumah tangganya lah. Gak usah pada yang pusing. Bener. Jadi ya lebih hati-hati sama perempuan. Kalau laki-laki ketahuan kok gampang. Ketahuan gampang. Itu sih dari kita.